Film diawali dengan memperlihatkan karakter utamanya yaitu si Mami Gemoy yang bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Tapi meskipun kategori dia cukup mapan, namun Louis sering merasa kesepian di waktu tertentu dan hal itu dikarenakan kini dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Tapi ya meskipun begitu Louis ini tetap terlihat cukup santai dengan mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang itu masih menghabiskan beberapa waktunya bersama-sama. I can hear you. Setelah selesai dengan makan siangnya, Louis pun kembali ke kantor. Di sana ia menemukan sebuah surat lamaran kerja untuk posisinya sebagai asisten, mengingat kalau selama ini ia merasa cukup berat menjalani tugasnya sendirian. Ia pun merasa membutuhkan seseorang untuk membantu pekerjaannya setiap hari. Louis pun memutuskan untuk menelepon orang yang bernama Scott. Dalam perbincangannya, Louis mengundang Scott untuk interview esok hari. Tak lupa juga Louis meminta Scott membawa portofolio miliknya karena hal itu cukup berpengaruh untuk karirnya mendatang. Singkat cerita, sepulangnya dari tempat kerja, Louis pun mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang. Di sana ia menemukan sebuah kotak dengan kertas bertuliskan sebuah nama yang persis dengan nama pelamar kerja tadi. Dan di situ berisi pula sebuah sketsa wajah dari seorang pria yang membuat raut wajah Louis terlihat sedih. Nampaknya ia memiliki masa lalu yang tak terlupakan terkait dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Louis yang sudah berada di kantor, ia pun dengan sabar menunggu calon asisten yang bernama Scott itu. Tak lupa juga Louis sedikit berdandan agar terlihat lebih cantik dan memakai baju yang tergolong sedikit haram untuk menyambut kedatangan Scott. Karena saat itu Scott tak kunjung datang, Louis pun akhirnya menelepon temannya yang memberikan info lowongan tersebut. Namun jawaban dari temannya itu cukup mengejutkan. Ia berkata kalau Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Louis pun tak melanjutkan percakapan itu karena ia cukup bingung dan sedikit merasa malu. Namun tiba-tiba saja Scott yang tiba-tiba datang jelas saja membuat Louis terheran kebingungan. Singkatnya, Scott pun akhirnya memberikan portofolio kerjanya selama ini. Louis pun segera memeriksanya dan akhirnya terjadilah perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian. Hari pun mulai sore. Saat Scott hendak pulang, di sana tiba-tiba Louis mengejarnya dan mengajaknya untuk mengobrol di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk bersantai sejenak menikmati segelas tai ucing. Scott yang memang jiwa seninya sudah melekat sampai ke sumsum, di sana ia terus memperhatikan sebuah lukisan. Dan dengan modus cantiknya, ia bertanya kepada Mami Gemoy ini apakah dia pernah dilukis tanpa menggunakan sehelai benang pun. Dan ternyata otak mereka sejalan, gengs. Mami Gemoy ini pun lantas menjawab kalau ia pernah melakukan hal itu. Scott pun kembali menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Dan tawaran ini membuat Louis menjadi senyum-senyum sendirian. Suasana pun kian semakin menjadi becek dan karena sedikit pengaruh dari minuman tai ucing tadi, dengan alibi mengukur garis sketsa lekuk demi lekuk, jari-jari si Scott mulai traveling dari mulai lengan hingga Bukit Kenyal. Dan ya sudah jelas mereka pun berakhir dengan adegan yang kita tunggu-tunggu dari awal. Iya, bercocok tanam. Kelihatan banget nih kalau si Louis ini udah lama gak dapat asupan nutrisi. Ya apalagi dari bibit segar seperti si Scott ini kan. Hal itu jelas terlihat dari raut wajah Louis yang begitu sangat canggung. Setelah melakukan adu mekanik dengan sangat gercep itu, Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis untuk hanya sekedar memberi kabar pada ibunya. Ternyata di sini si Scott ini masih anak mama banget nih, gengs. Ya, cupu-cupu gini nih biasanya kalau udah urusan wadon dia paling suhu ya. Dari sinilah terlihat jika Louis mulai nyaman dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan di lain waktu. Ya, udah ketebak kan? Tak lain tak bukan sebagai modusnya untuk bisa mengencerit di kemudian hari.
let yourself out. Okay. Okay. We promise me. Keesokan paginya, Louis dengan suasana hati yang berbunga-bunga menceritakan kepada temannya jika ia sedang PDKT-an dengan seorang brondong seger. Di sana temannya pun yakin jika Louis kini perlahan menemukan kebahagiaannya lagi. Louis juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya, di mana saat itu Peter si mantannya juga mengetahui jika Louis sedang menjalani hubungan baru dengan seorang pria. Hal itu dapat dilihat dari mimik wajah Louis yang selalu berseri-seri layaknya kucing sedang kumincir. Obrolan mantan suami istri itu pun berlanjut hingga Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Dan di sini akhirnya Peter pun mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang pernah ia lakukan. Di situ Peter pun bercerita kalau ia telah tercandu-candu dengan pengenceritan sejak dini. Di mana saat mereka belum bercerai saja, Peter sering pergi ke Saritem untuk memuaskan asupan nutrisi jiwa dan raganya. Dan tak hanya itu, di sana Peter juga mengaku kalau ia pernah melakukan hubungan pelangi bersama dengan semi adiknya Louis yang merupakan seorang laki-laki. Desperate for you to catch hold of it, you clung to it. Mendengar hal itu, Louis pun akhirnya menjadi sangat sedih dan marah. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena merasa terhianati sejak awal. Perasaan sedih itu pun tak kunjung hilang hingga keesokan harinya, dan paginya Scott yang kembali datang, ia pun melihat raut sedih terpancar dari wajah Louis. Scott yang kebingungan pun lantas menghibur Louis dan berjanji kalau ia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia. Saat itu Scott juga akhirnya jujur tentang perasaannya terhadap Louis, dan benar saja, Louis pun akhirnya kembali bahagia dan siap memulai lembaran baru bersama brondong itu. Malam harinya Scott dan Louis pun pergi dinner bersama. Di sana Scott kembali menghibur Louis dengan melempar gombalan jika ia siap melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Mendengar gombalan bapak-bapak itu, senyuman pun mulai terpancar dari wajah Louis dan mereka pun berbagi aroma jigong di tengah ramainya orang di sana. Tak lama setelah itu, seorang teman Scott datang dan bergabung bersama dengan mereka di sana. Temannya Scott ini menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan seorang pucuk boy yang baru saja nge-PHP-in seorang wado nih gengs. Louis yang baru saja mengenal orang itu pun kelihatannya tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang telah temannya Scott ucapkan. Di sana Louis malah bertanya pada Scott tentang Michi temannya itu. Rupanya Louis tahu jika Scott sempat menghampiri Michi di rumahnya sebelum ia mengenal Louis. Namun dengan skill dewanya, di sini Scott kembali menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan gombalan-gombalan halus kepada Louis. Dengan mengatakan jika ia melakukan itu semua hanya untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Louis pun akhirnya jadi semakin terbawa dengan suasana malam itu. Dan mereka pun berlanjut ke kamar di apartemennya Louis. Mereka berdua pun hendak melakukan kegiatan pengenceritan episode 2 nih gengs. Namun sebelum itu Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin dan membayangkan jika Scott adalah mantan suaminya. Pada saat itu Louis pun akhirnya berjanji kepada Scott jika kedepannya ialah yang akan memakaikan dasi pada Scott. Namun Scott memberikan tanggapan yang cukup berbeda dengan bilang jika itu merupakan impian Louis dan Peter yang belum terlaksana. Mendengar itu, Louis pun menjadi sedikit sedih, tapi Scott akhirnya kembali menghampirinya dengan berkata jika ia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan. Dan setelah obrolan dari hati ke hati di antara mereka berdua usai, akhirnya pertunjukan reok dan kuda lumping pun kembali terjadi. Pada pagi harinya, Louis pun terbangun sendirian. Ia lalu mencari Scott, namun sayang ia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali, ia pun sangat kecewa dan sakit hati. Ia merasa kalau dirinya sudah dimanfaatkan oleh Scott. Louis pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Ia merasa sangat hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya. Bahkan adiknya pun dulu sempat bermain pelangi-pelangian bersama mantan suaminya. Louis pun tak lupa menginterogasi adiknya dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Namun di sini si adik pun dengan santai menjawab jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan ia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Waduh, kacau. Tak sampai di sana, Louis juga akhirnya menghampiri Missy, sahabatnya, untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun Missy malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Scott kurang puas dengan servisnya Louis dan akhirnya mencari Missy untuk memuaskan si Johnny-nya. Mendengar hal itu, Louis pun kembali menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott hingga ia tak rela jika harus berbagi batang dengan sahabatnya sendiri. Sepulang dari rumah Missy, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggu di depan apartemennya. Di sini akhirnya Louis bertanya mengapa Scott bisa melakukan hal tidak terpuji bersama Missy padahal ia tahu kalau Missy adalah sahabatnya Louis. Namun Scott mengelak bahwa Missy lah yang punya ide tersebut. Okay, I don't want to fight, Louis. Do you? Singkat cerita, di pagi hari yang sangat cerah, di sana Scott kembali ke apartemen milik Louis yang saat itu sedang kedatangan Peter. Scott yang akhirnya bertemu dengan Peter. Di sana mereka sedikit adu mulut karena kedua orang itu memperebutkan Peter yang memang sudah lebih dewasa. Di sana dia pun berusaha mengalah dan pergi dari apartemen Louis. Setelah selesai perdebatan itu pun terjadilah perdebatan baru di antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali bericik-kiwir dengan mantan suaminya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka bobok terpisah, Scott yang sudah terbakar emosi pun akhirnya pergi begitu saja. Bye. Louis pun akhirnya mengajak Missy untuk mengobrol sambil makan siang. Di sana Missy kembali menyerang mental Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali. Namun tidak untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Missy juga sedikit mengungkit kisah masa SMA-nya, di mana ia selalu menang memperebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir dari semua itu, ia pun menjelaskan jika semua yang ia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott agar membuat Louis mau berjuang untuk perasaan dan cintanya agar tidak terjadi kegagalan seperti sebelumnya. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri, di mana ia kini rajin berolahraga dan juga berlangsung baik dalam mengatur waktu kerjanya. Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Setelah itu, Louis pun kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun dibuat terpukau dengan semua hasil karya Scott. Dan singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas semua bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan hasil dari kerja keras Scott itu sendiri. Mereka berdua pun akhirnya menutup hari dengan beradu moncong di tempat umum dan film pun selesai.